Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa MNC TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih terus memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berjumpa tentunya di program kesayangan kita, Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Alhamdulillah saya Bayu Oktara di pagi hari ini sudah didampingi ustadz-ustadz kesayangan kita semua, guru-guru kita semua. Ada Ustadz Danu, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu juga ada Ustadz Al-Ghifari. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, senang sekali Ustadz-ustadz kita ini sudah hadir di tengah-tengah kita untuk membahas tema pada pagi hari ini, yaitu mengenai baiknya Allah menutup aib kita. Nah, ini saya mungkin mau menuju ke Ustadz dan dulu, namanya manusia kan tempatnya lupa, tempatnya khilaf gitu ya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang karena kita dihargai sedemikian rupa, dimuliakan orang, kita lupa bahwa kemuliaan yang kita miliki itu bukan karena kita nggak punya aib begitu Pak Ustadz, tapi karena Allah menutupi aib kita. Nah, karena lupa diri ini kadang-kadang kita juga seolah-olah tidak punya celah, tidak punya perbuatan yang tidak terpuji. Kadang-kadang kita juga menceritakan aib orang lain malah. Dan itu bikin kita jengkel dan kesel. Nah, kita lupa nih baiknya Allah yang telah menutupi aib kita. Supaya kita bisa tetap istiqomah menyadari hal ini, tidak menjadi manusia yang lupa diri, apa yang harus kita lakukan? Mohon penjelasan dan tausiah. Terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Tema kita, baiknya Allah menutup aib kita. Ya, ini hanya kata kita yang kita susun. Sebenarnya Allah itu maha baik. Ya. Tetapi intinya adalah siapapun orang melakukan kesalahan itu pasti tercatat oleh para malaikat yang banyak kita ketahui, malaikat Raqib Atid. Nah, bagian yang mencatatnya adalah malaikat Atid yang tidak baik khususnya ya. Nah, sebenarnya aib-aib kita ini sebenarnya ditangguhkan, bukan ditutup. Ditangguhkan itu intinya adalah siapapun orang, itu orang biasa, orang muslim, orang yang belum muslim, itu tetap ditangguhkan sampai batas tertentu oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang aibnya akhirnya terbuka, orang itu malu. Ada orang yang aibnya belum terbuka, dia sadar, dia sudah malu, dia tobat. Ada orang yang aibnya terbuka, dia suka. Kita tipikal yang mana sebenarnya? Nah, ini kita harus memilih. Makanya kita orang Islam, salah satu hal yang harus kita jaga, wala tajassasu, salah satunya aja, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini maksudnya adalah kalaupun yang punya salah, kalaupun punya cerita tidak baik itu saudara kita, belajar untuk tidak bergibah, belajar untuk tidak menyebarkan. Karena bagaimanapun juga, pada saat kita itu mengetahui saudara kita itu bersalah, itu adalah ujian untuk kita, apakah kita itu mau menerima dan menjalankan, ya, menjalankan ayat Allah, menjalankan hadis Rasul, di mana kita itu sebenarnya menutup aja, nggak usah diceritain. Ya, kecuali kalau ini berhubungan dengan hukum. Nah, ini beda ya. Kalau ini berhubungan dengan perilaku sehari-hari, belajarlah untuk tidak. Kita belajar kalau umpamanya kita itu makan jeruk. Jeruk kita beli untuk disuguhkan kepada teman kita dan hanya satu kita bagi. Pada saat kita itu tahu jeruk ini asam, sangat asam sekali, bukan berarti kita tidak mau membagi. Kita mencoba untuk menjalankan tuntunan Rasul. Kalau kita ada tamu, kita berikan yang terbaik. Ini jeruknya asam sekali, kayaknya nggak kuat. Ini jeruk kita makan tapi dengan niat biar tamu itu tidak celaka dengan asamnya. Kemudian kita ganti dengan yang lain. Nah, itu menjaga agar orang itu malah tidak berbuat
berpikir yang tidak-tidak. Orang yang seperti itu susah sekali. Tapi kita mencoba jalankan. Begitulah cara Rasulullah. Minum air, tehnya yang ada garamnya biasanya disisain untuk istrinya Aisyah. Biasanya diminum sampai saat itu. Memang dihabiskan oleh dihabiskan oleh Rasul, sehingga tehnya habis, tinggal hanya beberapa tetes, dan itu dirasakan oleh Aisyah bahwa tehnya bukan manis tapi asin. Nah, itu menjaga hati istrinya agar tidak melakukan pikiran yang aneh-aneh. Apakah kita seperti itu? Bisa jadi kita sebaliknya. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tetapi ayolah kita belajar untuk menjadikan kita itu patuh dengan perintah Allah. Jangan, kalau ada saudara kita yang salah, jangan aibnya dibuka. Kalau saudara kita menurut kita salah, nggak usah dibuka. Jangan sampai YouTube ini sudah berkembang, langsung dibuka di YouTube, disebarin, belum tentu itu salah. Kalau sudah belum tentu itu salah,